Jemaat diundang untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 230, Ajaiblah Yesus Juru Selamatku. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaib Dia kepadaku. Dilindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, yang angkat seluruh bebanku. Didirikannya aku tetap teguh sepanjang umur hidupku. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Setiap waktu limpahlah berkat-Nya, dipenuhinya jiwaku. Aku mau selalu memuji Allah, sebab Yesus penebusku.
Shalom, permisa yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Biarlah kasih surgawi menaungi hati dan pikiran permisa yang saya cintai. Atas nama Gereja Tionghoa Makarios, saya mengucapkan selamat hari Sabat kepada seluruh keluarga besar Makarios. Begitu juga dengan para tamu-tamu yang boleh bergabung bersama dengan kami dalam kebaktian online pada Sabat ini. Saudara yang saya kasihi, hari Sabat adalah hari yang berkati Tuhan. Untuk itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kita satu minggu lagi lebih dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang patut kita syukuri, dan saya percaya adalah masing-masing kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini. Oleh karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara-saudara, dan saat ini menjadi iman besar kita. Dan biarlah dalam kebaktian kita pada Sabat ini, saya mengajak masing-masing kita untuk berdoa dan boleh menyiapkan hati dan mengundang Roh Kudus hadir untuk memenuhi hati masing-masing kita. Agar bila mana kita akan mendengar lagu-lagu pujian, tips kesehatan, dan firman Tuhan, baik dalam acara sekolah Sabat atau khotbah akan dibawakan oleh pentahir lain. Itu semua dapat menjadi berkat rohani bagi masing-masing kita dan untuk menyiapkan kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan tentu menjadi harapan saya dan kita semua agar kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Kita boleh buka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca di dalam Mazmur 100 ayat 1-5. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Amin. Selamat Sabat anak-anak semua, bertemu kembali pada hari Sabat ini. Dan kita tentunya akan bersama-sama mendengarkan cerita anak pada hari Sabat ini. Tapi sebelumnya Mem ingin ajak semua anak-anak menyanyikan lagu Buka Tutup. Mari anak-anak kita nyanyi bersama-sama. Sambil tersenyum ya. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di bawah. Jari-jari merayap sampai ke pipi. Buka mata lebar-lebar intip di jari. Buka tutup dan tepuk tangan. Ini cerita kita tentang seseorang yang setia di hadapan Tuhan. Apakah anak-anak pernah melihat orang yang sakit? Di sini menceritakan seorang yang bernama Ayub. Dia menderita sakit. Ayub adalah seseorang yang setia kepada Allah. Dia tinggal di tanah Uz, tidak jauh dari Kanaan. Tetapi ada seorang yang membenci dia, yaitu setan. Setan berkata, "Oh Allah, mengapa Ayub itu setia? Pastinya karena engkau memberkatinya." Lalu setan berkata, "Apabila engkau mengambil semua apa yang dia miliki, pasti dia akan menyumpahi engkau. Pasti dia tidak akan lagi setia kepadamu." Lalu Allah katakan, "Coba
Hanya satu hal yang aku minta, janganlah engkau membunuh dia. Pertama-tama, setan mendatangkan perampok untuk mencuri semua ternak dan domba-dombanya. Setelah itu, ia membunuh semua anaknya laki-laki dan perempuan dengan mendatangkan sebuah batu. Selanjutnya, setan pun menghantam Ayub dengan penyakit yang sangat hebat, yaitu sakit kusta. Oleh sebab itu, istri Ayub pun berkata kepadanya, "Ayub, sumpahilah Allahmu itu, lalu matilah engkau." Tetapi Ayub tidak melakukannya. Lalu temannya yang berkata curang, "Oh, mungkin engkau karena tidak menjadi orang yang jujur, Ayub, makanya engkau seperti ini." Lalu Ayub merasa sedih, tetapi Ayub tetap setia kepada Allah. Allah membuat Ayub sangat diberkati, sehingga Ayub pun sangat mengasihi Allah. Oleh karena kesetiaan Ayub, walaupun dia menderita sakit, dia menderita hati yang sedih di mana anak-anaknya mati, dia menderita hati yang sedih di mana domba-dombanya juga habis dicuri orang, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Lalu oleh karena kesetiaannya itu, dan Ayub tidak menyumpahi Allah, maka Allah pun memberkati Ayub. Nah, anak-anak, apakah yang diberikan Allah kepada Ayub? Pada saat Allah melihat kesetiaan Ayub, Allah menyembuhkan Ayub dari penyakitnya. Lalu Allah pun memberikan kembali 10 orang anak kepada Ayub. Lalu Allah pun memberikan 2 kali lipat ternak-ternaknya, domba-dombanya dimiliki oleh Ayub. Nah, anak-anak, oleh karena kesetiaan Ayub ini, maka Allah memberkati Ayub berlipat ganda. Anak-anak, apakah kalian mau terus setia seperti Ayub? Nah, anak-anak, ayat kita pada hari Sabat ini, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, anak-anak, mulai hari Sabat ini kita harus menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, dan kita menjauhi kejahatan yang selalu menggoda kita. Kembali hari Sabat ini, Mem ingin mengajak anak-anak semua untuk berdoa. Sikap berdoa yang baik, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan sedikit, lalu matanya ditutup. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita anak pada hari Sabat ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang setia, yang selalu memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now
see. Was blind, but now I see. Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat kepada kita semua, keluarga besar Makarios, bersama juga dengan seluruh anggota-anggota maupun tamu-tamu yang sudah hadir bergabung bersama dengan kami di dalam acara Sekolah Sabat Gereja Makarios pada Sabat ini. Tentunya saudara-saudara sekalian, kita bersyukur oleh karena tidak terasa saat ini kita telah memasuki pelajaran keempat di dalam seri pelajaran Sekolah Sabat kita. Di mana judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat ini adalah Kuasa Doa Mengantarai untuk Orang Lain. Untuk itu saudara-saudara, biarlah saya mengundang kita semua boleh menyiapkan hati kita agar bila mana nanti saya bersama dengan para narasumber akan membahas pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini, itu semua boleh mendatangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan masing-masing kita. Baik saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan, di hari Sabat-Mu ini kami siap untuk mendengarkan dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian masing-masing kami, agar bila mana kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini, kami boleh mengerti dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Besertalah dengan kami sepanjang ibadah kami pada Sabat ini. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Kuasa doa, saudara-saudara. Ayat hafalannya dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara sekalian, dalam pelajaran Sekolah Sabat dikatakan bahwa di dalam kita memberitakan Injil, maka doa adalah satu hal yang sangat perlu. Doa adalah satu hal yang sangat perlu. Mari kita lihat kepada pengalaman para rasul-rasul di zaman Perjanjian Baru. Pada hari Pentakosta, mereka pada waktu mereka berdoa, Roh Kudus turun di atas mereka seperti lidah-lidah api. Dan apa yang terjadi? Setelah itu mereka pergi memberitakan Injil dengan berani. Saudara-saudara sekalian, biarlah bagi masing-masing kita pada saat ini, sebelum kita mau melayani Tuhan di dalam kita memberitakan Injil, kita membutuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan diberikan kepada masing-masing kita bila mana kita adalah orang-orang yang tekun di dalam berdoa. Intinya adalah kesediaan masing-masing kita untuk bekerja bagi Allah. Dimulai dengan doa yang sungguh untuk mengizinkan Tuhan atau Allah bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu kita keluar di dalam melayani orang-orang. Saudara-saudara sekalian, di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini dikatakan ada pertentangan antara Kristus dan setan. Antara yang baik dan yang jahat. Yang benar dan yang salah. Yang terjadi dan dimulai di surga. Dan itu diteruskan ke dunia ini. Untuk itu saudara-saudara, kita sebagai manusia yang berdosa harus memilih untuk tunduk dan berpihak kepada siapa? Apakah kita kepada Kristus atau kepada setan? Kristus tidak memaksa manusia untuk mengikut Dia. Tetapi Allah menghormati kebebasan masing-masing kita untuk supaya kita boleh memilih. Dia tidak mau memaksa kita. Oleh karena itu, kita bebas, kita mau ikut Tuhan atau mau ikut setan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita perhatikan adalah Allah bekerja di dalam diri manusia melalui Roh Kudus dan para malaikat untuk mempengaruhi manusia agar datang kepadanya. Disinilah yang harus kita perhatikan adalah doa itu sangat penting. Mengapa? Yang pertama yang harus kita perhatikan, meskipun Tuhan dapat melakukan apa saja untuk menjangkau kita manusia yang berdosa, Tuhan dapat menjangkau masing-masing kita di dalam bila mana kita berdoa kepadanya.
doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan justru akan melepaskan kuasa dari surga untuk datang kepada masing-masing kita. Selanjutnya, bila mana kita berdoa, doa itu menyatakan kerinduan kita agar Allah juga bekerja di dalam diri kita dan orang lain. Baik melalui firman Tuhan yang kita berikan maupun orang yang akan Tuhan utus. Dan selanjutnya, doa akan membuat perbedaan di dalam masing-masing kita melihat seseorang yang belum mengenal Yesus. Itu akan membuat saluran berkat ilahi mengalir ke dalam kehidupan orang yang kita sebutkan namanya di dalam doa. Selanjutnya, doa perantaraan akan membuat kita peduli, membuat masing-masing kita peduli kepada keselamatan orang lain. Sebagaimana kita peduli kepada keselamatan kita pribadi. Biarlah saudara-saudara kita tetap berdoa, meminta kuasa, memohon kepada Tuhan agar masing-masing kita boleh dipakai untuk pekerjaannya. Dan selanjutnya, bagaimanakah kehidupan doa Yesus? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Yesus membangun persekutuan yang erat dengan Bapa. Pagi-pagi benar dia sudah bangun, dia berdoa sendirian, memohon kepada Bapanya untuk diberikan kuasa di dalam dia melayani. Selanjutnya, Yesus mengakui bahwa di dalam pertempuran melawan setan, doa adalah senjata yang perkasa untuk mengalahkan setan. Doa adalah cara untuk ditabiskan surga, untuk menggabungkan dan membuat keberdayaan dan kelemahan kita dengan kekuatan Allah. Kita tidak berdaya, saudara-saudara. Tetapi bila mana kita berdoa sebagaimana Yesus berdoa, kita akan diberikan kekuatan. Walaupun kita banyak kelemahan, tapi doa akan membuat kita kuat. Selanjutnya, saudara-saudara, doa adalah sarana untuk mengangkat hidup kita, mengangkat diri kita kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya oknum yang dapat menyentuh hati kita. Bila mana kita suka berdoa. Sebagaimana Yesus sudah berdoa. Ketekunan Yesus dalam berdoa merupakan pengakuan dan ketergantungan dia sepenuhnya yang mutlak kepada Allah. Untuk menjangkau individu yang didoakan. Kita pun sebagaimana Yesus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita pun harus seperti itu. Selanjutnya saudara-saudara, ketika Yesus mendoakan Petrus agar Petrus tidak jatuh, apa yang terjadi? Pada waktu Petrus jatuh, tetapi dengan doa Yesus, apa yang terjadi kepada Petrus? Dia boleh bangkit dan dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya saudara-saudara, Paulus seringkali melakukan doa pengantaran bagi jemaat-jemaatnya. Doa pengantaran justru akan menyatukan hati umat yang percaya yang dipisahkan oleh jarak. Paulus yakin bahwa sementara dia berdoa, sesuatu akan terjadi kepada diri umat-umat yang didoakan. Dan ini yang harus kita perhatikan. Inti doa dari pengantaran Paulus adalah, yang pertama, Paulus meminta Roh Kudus. Dia meminta hikmat dan wahyu kepada Allah di surga untuk dicurahkan kepada jemaat. Agar para jemaatnya pada waktu itu mereka dapat memahami kebenaran akan firman Tuhan. Selanjutnya, yang Paulus minta adalah dia meminta mata hati yang terang agar jemaatnya pada waktu itu mereka boleh peka terhadap firman Allah. Dan selanjutnya, Paulus berdoa agar supaya diberikan kuasa yang dahsyat dicurahkan ke dalam jemaat, di dalam menuntun para jemaat, anggota-anggota jemaat untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan menjalankan misi penginjilan. Dan selanjutnya apa yang Paulus minta di dalam doa-doanya? Dia meminta kekayaan, kemuliaan Kristus dan warisannya. Allah membentuk jemaat sesuai dengan keinginannya. Dan inilah saudara-saudara yang harus kita perhatikan. Ini adalah doa pengantaran Paulus kepada jemaat-jemaatnya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika jemaat-jemaatnya pada waktu tahu bahwa mereka didoakan oleh Paulus, doa-doa pengantaran seperti ini yang Paulus tuliskan dalam surat-surat yang dikirimkan, itu membuat jemaatnya pada waktu itu bersuka cita.
dipenuhi dengan kebahagiaan tiap-tiap jemaat oleh karena mereka mengetahui bahwa mereka didoakan oleh rasul yang mengasihi mereka. Bagi kita sekarang ini, siapapun kita, bila mana kita mendoakan orang lain, saya percaya dengan kuasa dari Tuhan, orang-orang yang kita doakan akan mendapatkan berkat dan sukacita ketika mereka tahu kalau masing-masing kita mendoakan mereka. Saudara-saudara, doa pengantaran adalah satu aktivitas rohani untuk menyatukan jemaat Tuhan. Sebagaimana juga Daniel, ketika dia berdoa selama dalam tawanan dia, dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat, Daniel berdoa 21 hari, memohon kepada Tuhan untuk memenuhi janji-janjinya. Dan kalau kita perhatikan, di dalam Daniel pasal 10 dikatakan, ditunjukkan kepadanya adanya pertentangan antara yang benar dan yang salah, baik dan jahat, Kristus melawan setan. Apa yang terjadi? Allah menjawab doa Daniel. Allah menjawab doa syafaat dari Daniel. Sehingga pada waktu itu Allah mengirimkan Gabriel kepada Daniel. Dan apa jawaban dari Gabriel? Sungguh mengejutkan bagi Daniel. Dikatakan bahwa sejak hari pertama Daniel berdoa, doa syafaat Daniel sudah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara, pada saat ini saya bersyukur oleh karena saya ditemani oleh 3 narasumber yang akan membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pelajaran sekolah Sabat. Untuk itu, yang pertama saya akan bertanya kepada saudara Peter dan pertanyaan kita boleh lihat di screen. Selanjutnya pertanyaan untuk saudara Vincent dan saudara Renaldi. Selamat Sabat, saudara-saudara sekalian. Doa adalah akses komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi yang baik menghasilkan hubungan yang baik pula dan sebuah keakraban yang terjalin akan menghasilkan suatu keterbukaan satu dengan yang lain. Dan salah satu hal penting dalam hubungan adalah masalah keterbukaan. Mengapa demikian? Kepercayaan menuntut keterbukaan. Jadi saudara-saudaraku, apa artinya ini? Seberapa akrab kita dengan Tuhan bisa terlihat dari seberapa sering kita menjalin komunikasi kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita selalu terkoneksi dengan Tuhan? Atau malah kita salah provider? Kita harus pastikan bahwa provider kita adalah Tuhan melalui Roh Kudus. Kalau tidak, maka kita akan masuk dalam jaringan si jahat yang menyesatkan itu. Nah, menjawab pertanyaan mengapa Allah bekerja lebih dahsyat ketika kita berdoa dibandingkan ketika kita mengabaikan atau lalai dalam berdoa. Bahkan ketika kita tidak memahami bagaimana semuanya itu terjadi, namun Alkitab menuntut agar kita berdoa bagi orang lain. Nah, dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup rohani kita. Seberapa sering kita bernapas dalam tanda kutip. Bernapas untuk kehidupan rohani kita. Kehidupan doa kita memperlihatkan kondisi hidup matinya rohani kita. Nah, di dalam konflik besar yang kita sebut konflik kosmos yang melibatkan yang baik dan yang jahat, kekuatan kebenaran dan kekuatan kegelapan, yaitu antara Kristus dan iblis yang menjadi pembeda dalam konteks ini adalah masalah doa. Allah dapat berbuat banyak, khusus dalam pemahaman kontroversi antara baik dan jahat ketika kita berdoa daripada tidak melakukannya. Kutipan Alfa Omega jilid 8 halaman 552 mengatakan, adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita dalam jawaban kepada doa iman kita yang Ia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya. Berarti ini selaras dengan perkataan Yesus tentang hal berdoa di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah
karena pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya akan dibukakan baginya. Ada orang yang berpendapat bahwa kelihatannya tidak ada bedanya antara orang yang berdoa dan yang tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa bahkan tidak beragama sekalipun mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau membahas ini cukup panjang. Namun saya ingin sampaikan bahwa mengenai berkat ini tidak terbatas dalam hal materi saja. Keadilan Tuhan bagi seluruh umat manusia sama. Namun yang membedakan antara berkat oleh doa dan tanpa doa terletak pada sukacita yang didapatkan. Bagi orang-orang yang tekun dalam doa, pastilah menikmati pengalaman rohani bersama Tuhan, hingga mereka dapat menikmati berkat Tuhan itu. Sedangkan tanpa doa, bisa saja tetap mereka dapatkan apa yang mereka inginkan. Namun tidak mendapatkan sukacita. Apa buktinya? Ya, kita sering dengar pengalaman-pengalaman orang-orang sukses yang sudah mendapatkan banyak hal dalam hidup, namun didapati masih ada kekosongan yang mereka rasa dalam hidup mereka. Nah, lanjutan dari pertanyaan, jadi bagaimana bisa kita dituntut untuk mendoakan orang lain, padahal sesungguhnya kita tidak mengerti bagaimana doa itu bekerja? Kalau kita memesan suatu barang by online, ya pasti kita bisa melacak proses pengirimannya, mulai dari pemaketan hingga barang itu tiba, kita bisa tahu. Namun kalau doa, tidak seperti itu. Menurut saudara-saudara, lebih sulit mana? Berdoa atau seperti contoh tadi? Bagi saya secara pribadi, doa sangat-sangatlah mudah dan luar biasa. Mengapa? Yang pertama adalah istimewanya apa yang kita doakan dan minta Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Kemudian tidak ada pembatalan. Ya, tidak seperti kalau kita memesan barang. Banyak faktor yang mengakibatkan kita bisa melakukan pembatalan. Namun doa, setiap apa yang kita doakan pasti dijawab Tuhan. Walaupun kita terkadang merasa bahwa apa yang terjadi berbeda dengan apa yang kita doakan, isi dari doa kita. Namun itulah sebenarnya jawaban doa, meskipun kita merasa doa yang saya sudah doakan tidak dijawab. Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kita, sehingga apa yang terjadi dalam hidup ini adalah jawaban dari doa-doa kita. Berikutnya adalah doa itu gratis, ya, tanpa bayaran. Ya, tidak ada bayaran ketika kita berdoa. Tadi juga menyinggung tentang bagaimana kita mendoakan orang lain. Ketika kita berdoa, bahkan mendoakan orang lain yang tidak mengenal Kristus atau kebenaran, itu membuka saluran berkat ilahi mengalir di dalam kehidupan mereka. Walaupun kita tidak melakukan program penginjilan keluar, namun melalui doa kita bisa menjangkau orang lain untuk bertobat. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan untuk menyatakan atau mengemukakan isi hati kita kepada Tuhan. Namun jangan lupa untuk membaca firman. Karena membaca firman tidak kalah pentingnya. Dengan tujuan untuk mengetahui kehendak Allah bagi kita. Jadi, kehidupan doa, membaca firman penting untuk makanan rohani kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada sekolah Sabat saat ini, saya selaku narasumber ingin berbagi mengenai kesaksian yang terjadi dalam hidup saya.
untuk ayat bacaan saat ini, yaitu pada Daniel pasal 10 ayat 10 sampai 14, memang ada beberapa poin bahwa yang pertama adalah mengenai iman, sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, yang di luar kekuatan manusia. Dan yang kedua, bagaimana terjadi pergumulan dan bagaimana juga terjadi penglihatan bahwa ke depan bahwa ada sesuatu kesukaran besar, dan bagaimana kita melakukan pilihan, apakah kita tetap berpegang teguh pada iman kita dan menang sebagai pengikut Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini mungkin dalam kehidupan kenyataan, dalam hidup saya ada beberapa momen-momen yang menyambung dengan kejadian pada ayat tersebut. Yang pertama yaitu ketika masih berusia 6 tahun saat itu, bahwa ya mungkin setiap minggu ada, atau setiap Sabtu saat itu memang ada, setiap hari kita juga ada doa bersama di dalam keluarga. Cuma saat itu memang sebagai anak kecil masih mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, dan yang kedua saat itu juga sempat mempertanyakan bahwa doa itu hanya kata-kata. Nah, saat itu memang itulah pengalaman rohani pertama, dan bagaimana saya mengenal Tuhan secara nyata. Itulah momen pertama dalam hidup saya. Saat itu memang terjadi sesuatu yang mungkin ada beberapa mungkin di jemaat juga pernah mengalami, bahwa saat waktu kecil ada beberapa kejadian di mana saya mengalami cobaan, dalam arti gangguan makhluk-makhluk ya yang sebenarnya di luar dari dunia kita, di luar dari dimensi kita. Saat itu memang sebagai anak yang masih kecil ya, saat itu sangat-sangat ketakutan, dan disitulah mungkin Tuhan menyatakan diri bahwa pertama ya kita sebagai manusia yang lemah, dan yang kedua memang kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Jadi beberapa alternatif yang kita coba, bahwa saat itu saya pergi ke dokter, ke psikiater, bahwa memang setiap malam terjadi gangguan, bahwa ada beberapa ya mungkin suara-suara, bahkan ketika kejadian pun ya saya merasakan sendiri di dimensi yang berbeda, dan saya bisa melihat badan saya sendiri masih tidur, dan ketika bangun pun juga ada beberapa saat itu saya sudah berdiri di luar. Jadi ada sesuatu yang memanggil saya, dan itu benar-benar saya juga sangat ketakutan saat itu. Jadi balik lagi, memang kondisi tersebut dikuatkan saat itu oleh orang tua saya, bahwa kembalilah kepada Tuhan, berdoa dengan segenap imanmu. Dan saat itulah memang kekuatan Tuhan benar-benar saya rasakan dan saya percayai. Dan sejak itulah ketika berdoa ataupun ketika saya terus berbicara dengan Tuhan, dan gangguan itu sudah hilang, bahkan sampai ketika saya sudah menginjak mungkin setelah SMP, setelah SMA. Jadi setiap kali, kalau dulu itu sebelum tidur itu sangat-sangat sulit tidur, bahkan suara itu muncul, dan mungkin ada beberapa saat itu ya saya bisa berada di dimensi lain. Jadi kembali ke Daniel, bahwa ya kita harus yakin bahwa ketika ada cobaan, ada pertentangan besar antara iblis, dan saya yakin yang mengganggu itu adalah iblis, dan dengan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini, bahkan di dalam surga, dan tidak ada yang tidak mampu ya untuk Tuhan dapat kalahkan.
Ya itu saja mungkin untuk kesaksian saya pada momen ini. Terima kasih. Terima kasih pendeta untuk kesempatannya. Pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini berjudul Kuasa Doa. Saya akan menanggapi 2 buah pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya bisa dilihat di bawah ini. Pertanyaan pertama, siapakah yang Anda sedang doakan sekarang? Lalu pertanyaan kedua, mengapakah begitu penting untuk tidak pernah menyerah, betapapun sulitnya situasi itu muncul? Oke, untuk pertanyaan pertama, yang sedang saya doakan itu adalah keluarga saya sendiri, lalu calon pasangan saya, dan juga teman-teman saya yang saya tahu sedang memiliki beberapa masalah. Lalu, mengapa begitu penting untuk tidak menyerah? Ini keterkaitannya terhadap doa ya. Jadi saya pikir, mengapa kita tidak boleh menyerah untuk mendoakan seseorang atau mendoakan sesuatu ketika kita rasa kok kayaknya sepertinya sulit gitu, atau kita pikir kok sepertinya tidak dijawab-jawab Tuhan gitu. Jadi pertanyaannya kan, mengapa begitu penting untuk tidak pernah menyerah? Saya berpikir simpel gini aja. Yesus waktu di dunia ini, dia itu sebenarnya bisa bernubuat. Dia itu bisa bermujizat juga gitu. Tapi mengapa ketika dia menghadapi masalah di dunia ini, kenapa dia masih berdoa sama Allah Bapanya? Lalu contoh berikutnya yang kita tahu Daniel ya. Dia itu kan dijebloskan di gua singa. Mengapa dia perlu berdoa saat itu? Apakah dia pikir dengan dia berdoa dia pasti selamat? Saya rasa dia berdoa bukan karena dia berpikir dia pasti ditolong oleh Tuhan ketika dia berdoa. Tapi memang kebiasaan berdoa kita kepada Tuhan, kepada Bapa kita, itu mendekatkan kita kepada Bapa kita. Contoh, kalau kita seorang ayah atau ibu, kita punya 5 orang anak. Anak-anak kita meminta sesuatu ke kita, ada yang minta ke kita, tapi ada yang cuek-cuek gitu. Maunya kita yang mengerti mereka gitu. Nah, otomatis kita lebih suka sama anak yang mana? Tentu lebih suka sama anak kita yang datang ke kita, minta ke kita kan. Dan untuk anak itu sendiri, anak itu juga akan merasa lebih dekat dengan orang tuanya ketika anak itu minta ke orang tua, dibandingkan orang tuanya yang langsung kasih ke dia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Bapa, bukan berarti pasti pasti doa kita dijawab. Tapi kita merasa kita lebih dekat dengan Bapa kita. Banyak contoh orang berdoa tapi tidak dikabulkan. Contoh yang paling gampang, orang minta kesembuhan tapi tetap sakit dan meninggal. Orang dikejar-kejar karena iman ya. Itu mereka juga minta pertolongan Tuhan karena mereka bersaksi atas nama Tuhan, tapi mereka mati juga. Jadi kalau menurut saya, mengapa kita penting untuk tidak menyerah? Itu bukan karena resultnya, tapi lebih ke arah kita dekat dengan Tuhan. Kita jadi merasa, ketika kita doa, kita merasa ada pengharapan, bukan result, tapi pengharapan. Dan itu yang Tuhan mau juga, yang Tuhan mau kita rasakan di dunia ini. Ya, sekian. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, terima kasih buat Saudara Peter, Saudara Renaldi, dan juga Saudara Vincent yang boleh bersama-sama dengan saya dalam membahas pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Dikatakan bahwa ketika kita berdoa untuk orang lain, Allah menghormati komitmen kita kepadanya dan ketergantungan kita kepada kuasanya dengan menggunakan semua sumber daya surga untuk mengubah kehidupan masing-masing kita. Untuk itulah saudara-saudara, pada saat ini saya mengajak kita semua, bila mana kita masih malas-malas berdoa, biarlah pada saat ini kita gunakan waktu kita untuk lebih sering lagi kita berdoa kepada Tuhan. Untuk diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, saya percaya terlebih khusus dalam pelayanan kita. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi, Rasul Paulus, Yesus, di dalam mereka memulai satu pelayanan, mereka tetap bergantung kepada Tuhan, mereka berdoa, meminta kuasa kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi?
di dalam pelayanan mereka, di dalam penginjilan mereka, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan kepada Kristus. Biarlah bagi kita pada saat ini, kita harus rajin berdoa, kita minta kuasa, supaya dimanapun kita berada, kita boleh menjadi alat Tuhan, dan tentunya menjadi harapan masing-masing kita. Bila mana Tuhan datang, kita semua boleh didapati setia, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Doa dan harapan saya menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang kelapa. Saudara, kita sering mendengar pendapat yang bertolak belakang tentang kelapa ini ya. Ada yang bilang kelapa itu baik untuk kesehatan, tapi ada juga yang bilang tidak baik. Nah, yang mana yang benar? Nah, saudara, bagi penduduk di Kepulauan Pasifik, kelapa ini dijuluki sebagai pohon kehidupan. Nah, pamor kelapa ini sempat jelek karena dianggap mengandung minyak jenuh penyebab penyakit jantung. Tapi sekarang orang lebih tidak percaya pendapat ini ya. Dan sudah sangat banyak penelitian yang menunjukkan banyak sekali manfaat kelapa ini. Nah, saudara, di negara kita di Indonesia sejak dulu kita adalah pengkonsumsi santan yang besar ya. Konsumsi kelapa yang besar karena berlimpah di negara kita. Nah, kita juga tahu banyak makanan-makanan tradisional yang menggunakan santan atau kelapa sebagai bahan yang penting ya, bukan menggunakan susu sapi. Tapi dari dulu kita tahu bahwa masyarakat kita tidak ada masalah dengan penyakit jantung sebelum makanan barat diperkenalkan di negara kita. Nah, walaupun hampir sepertiga dari berat kelapa ini adalah lemak dan sebagian terbesar lemak kelapa ini adalah lemak jenuh, tapi lemak jenuhnya adalah dari jenis rantai pendek dan sedang ya, yang lebih bersahabat dengan tubuh kita. Berbeda dari lemak jenuh pada hewani yang umumnya merupakan jenis mata rantai panjang yang cenderung akan meningkatkan kadar kolesterol dan buruk bagi kesehatan. Nah, untuk diketahui saudara, tidak semua lemak jenuh itu sama sifatnya. Lemak jenuh itu bisa kita bedakan dari panjang molekulnya. Yang mata rantai pendek mulai dari 3 hingga 8 atom karbon, dan yang disebut mata rantai sedang mulai dari 10 hingga 12 atom karbon. Nah, jenis pendek dan sedang ini banyak terdapat di kelapa dan di sawit. Ya. Nah, lemak jenuh mata rantai sedang itu kita kenal sebagai medium chain saturated fatty acid atau MCT oil ya, sering kita dengar. Nah, ini banyak digunakan di dunia kedokteran untuk suplai energi dari lemak bagi pasien yang tidak bisa menyerap energi dari lemak mata rantai panjang. Nah, MCT pada kelapa ini sangat mudah dicerna, bahkan tidak memerlukan enzim lipase yang diproduksi di pankreas untuk mencernanya, tidak seperti lemak jenuh jenis lainnya. Nah, bisa dikatakan bahwa lemak dari mata rantai pendek dan sedang ini mudah digunakan oleh tubuh sebagai energi dan cenderung tidak disimpan di sel-sel tubuh sehingga menjadi timbunan lemak tubuh ya. Jadi kalau konsumsi lemak jenuh dari kelapa ini cenderung tidak menggemukkan. Nah, saudara, ada beberapa jenis lemak di kelapa ini. Saya akan perkenalkan. Pertama adalah medium chain fatty acid. Ya, sebagian besar lemak jenuh minyak kelapa itu berupa medium chain fatty acid atau disingkat menjadi MCFAS. Ya. Nah, di alam kelapa adalah tanaman yang paling kaya dengan jenis lemak medium chain ini ya. Nah, manfaatnya adalah untuk membantu tubuh kita menyerap nutrisi dari makanan-makanan lain, lalu meningkatkan sistem imunitas, meningkatkan metabolisme tubuh, dan juga untuk membunuh kuman-kuman penyakit dan lain sebagainya. Lalu jenis lemak yang lainnya adalah lauric acid ya, dengan 12 atom banyaknya. Nah, ini digunakan banyak pada susu formula bayi karena lemak lauric acid ini banyak juga terdapat di air ASI ya, air susu ibu, dan minyak kelapa mengandung hampir 50% lauric acid ini.
Manfaat lauric acid adalah untuk membunuh berbagai jenis patogen ya, seperti bakteri, jamur, dan virus. Lalu lemak yang lainnya disebut sebagai caprylic acid. Nah, bersama dengan lauric acid itu dapat meningkatkan kolesterol baik yaitu HDL ya, dan juga memiliki sifat antipatogen. Dan lemak yang berikutnya adalah namanya palmitic acid dan phenolic. Ini memiliki sifat antioksidan untuk menjaga dari kerusakan DNA tubuh ya. Nah, kita coba melihat kelapa yang sering kita makan ini. Ada kelapa muda, ada kelapa tua. Sekarang kita lihat kelapa muda dulu. Nah, daging kelapa muda mengandung lebih banyak air dan lebih sedikit nutrisi dibanding kelapa yang lebih tua ya. Semakin masak kelapanya, konsentrasi nutrisinya akan semakin meningkat. Nah, apa saja kandungan nutrisi di dalam kelapa ini? Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral penting seperti magnesium, potasium, selenium, zat besi, fosfor, dan juga ada vitamin C, asam folat, dan lain sebagainya. Dan kelapa juga mengandung fitosterol dan kandungan serat yang lumayan tinggi ya. Tapi memang yang terbanyak adalah kandungan lemak jenuhnya, terutama lauric acid ini. Nah, saudara, yang menarik lagi adalah bahwa kandungan magnesium pada kelapa itu jauh melebihi semua jenis daging hewani, nggak ada tandingannya dari hewani. Nah, kandungan magnesium di dalam air kelapa itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di daging kelapa. Tapi walaupun sedikit itu tetap lebih tinggi daripada semua daging hewani. Nah, magnesium ini memiliki fungsi yang penting ya, dan kita cenderung kekurangan magnesium ini juga. Fungsinya adalah untuk membentuk tulang yang kuat. Kemudian kalau kita kekurangan magnesium, otot kita jadi sering kram. Jadi kelapa itu baik bagi kesehatan tulang, kesehatan otot, termasuk otot jantung dan juga syaraf ya. Serta untuk persendian ini juga baik. Dan magnesium ini juga berfungsi sebagai elektrolit yang mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Lalu ada lagi mineral potasium yang berfungsi untuk mengatur cairan tubuh dan mengatur fungsi otot serta syaraf, dan untuk penting bagi tekanan darah kita, yang mengatur tekanan darah. Lalu ada mineral mangan yang juga berfungsi untuk membantu metabolisme lemak serta protein dan mendukung sistem kekebalan, sistem syaraf, dan kestabilan gula darah juga. Ini fungsi mangan. Jadi banyak sekali ya nutrisi yang penting. Nah, sekarang saudara kita lihat kelapa tua ya. Nah, kelapa tua itu sama tentu nutrisinya, cuma ini lebih kaya. Nah, biasanya kelapa tua ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ya. Pertama adalah digunakan sebagai santan atau coconut cream ya. Dia punya kandungan lemak sekitar 17%-nya. Kalau dari santan ini. Nah, biasanya saudara, santan itu harus dimasak supaya tidak mudah basi ya. Tapi akibat pemasakan itu, sebagian vitamin dan fitokimianya akan rusak. Dan santan ini memiliki konsentrasi MCT dan lauric acid yang tinggi. Kalau kedua lemak ini cenderung tidak rusak kalau dimasak. Lalu kedua digunakan sebagai susu kelapa atau kita kenal sebagai coconut milk ya. Nah, ini lebih kaya lemak. Ada sekitar 24%-nya adalah lemak. Nah, apa sih susu kelapa? Susu kelapa itu sebenarnya santan aja ya, yang diencerkan dengan air. Ini biasa digunakan sebagai minuman. Mulai banyak sekarang yang menjual coconut milk ini. Nah, coconut milk ini tidak perlu dipanaskan ya. Kalau kita bikin langsung minum, kita bisa simpan di kulkas, bisa tahan 1-2 hari.
Dan saudara tentu saja coconut milk ini baik dijadikan sebagai minuman pengganti susu sapi ya. Nutrisinya lumayan baik dan lemaknya lebih berfungsi sebagai sumber tenaga, jadi tidak menggemukkan saudara. Lalu kelapa yang tua ini bisa diolah lagi menjadi tepung kelapa atau coconut flour ya. Ini merupakan sisa dari pembuatan santan yang dikeringkan. Tentu nutrisinya jadi kurang bagus sih sebetulnya. Ampas dari santan ini lalu dihaluskan, dijadikan tepung. Nah, tepung kelapa ini kaya dengan seratnya sangat bagus ya. Dan ini bisa menyerap banyak air. Jadi biasa digunakan untuk membuat kue supaya kuenya lebih lembut dan lebih kenyal menggunakan coconut flour ini. Lalu manfaat berikutnya adalah diolah menjadi dried coconut flakes atau sering disebut desiccated coconut juga. Nah, ini adalah potongan kelapa yang diiris kecil-kecil, dikeringkan, dan biasanya digunakan untuk di taburan roti ya, tergantung berapa halusinnya. Bisa juga biasa ditaburin di cereal untuk makan pagi atau buat cemilan juga bisa. Lalu kelapa ini juga bisa dibikin menjadi coconut butter. Ini mirip santan, tapi ini lebih kental, lebih pekat ya. Bentuknya jadi kayak krim, jadi butter ya, lebih mirip butter. Dan biasanya dibuat dari kelapa yang sudah agak kering ya. Kemudian di blender sampai halus dan akan menjadi seperti butter. Pengolahan yang lainnya adalah namanya coconut sugar atau gula kelapa. Sebenarnya coconut sugar ini atau gula kelapa ini bukan terbuat dari buah kelapa, tetapi dibuat dari cairan seperti nira. Nah, gula kelapa ini jauh lebih baik daripada gula tebu karena masih memiliki sedikit nutrisi dan memiliki glycemic index yang paling rendah di antara semua gula-gula yang lainnya. Jadi lebih aman untuk kestabilan gula darah. Bentuk berikutnya adalah dalam bentuk minyak kelapa. Minyak kelapa ini adalah kelapa tua yang dikeringkan lalu diperas minyaknya, dan kalau buatan pabrik tentu diproses lebih lanjut, bisa menggunakan bahan kimia tertentu supaya hasil yang didapat lebih banyak dan lebih stabil lagi ya, nggak cepat rusak. Pemrosesan minyak kelapa tidak terlalu pengaruh ke lemaknya, tapi kelemahannya hampir semua kandungan vitamin, mineral, dan fitosterolnya hilang ya. Tapi dari sisi positifnya, minyak kelapa ini memiliki kelebihan karena titik didihnya yang relatif lebih tinggi sehingga lebih tahan panas lah. Nah, lalu saudara, selain digunakan untuk memasak, menggoreng, bisa juga digunakan pada kulit ya, untuk kulit yang kering, ini bagus. Lalu bisa digunakan juga untuk membunuh kutu di kepala ya, di kampung orang suka menggunakan. Lalu ini juga bisa untuk memblok hingga 20% radiasi sinar ultraviolet, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, saudara ingat minyak kelapa ini adalah 100% lemak dan kalorinya tinggi, jadi harus sangat dibatasi sekali penggunaannya. Nah, demikian saudara, saya akan menyampaikan ringkasan dari manfaat kelapa. Pertama, MCT pada kelapa mencegah pertumbuhan jamur candida yang berlebih dalam usus. Jadi selain kita menggunakan probiotik, boleh juga kita menggunakan kelapa ini. Lalu bagi penderita hypothyroid, kelapa ini bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh untuk meningkatkan energi ya pada hypothyroid. Lalu bagi penderita diabetes, kelapa ini dapat lebih menstabilkan gula darah karena seratnya ya relatif tinggi, lalu kandungan gula dengan glikemik yang rendah, serta lauric acid yang ramah terhadap pankreas. Jadi ini lebih aman bagi penderita diabetes. Lalu kelapa baik untuk kesehatan kulit, rambut, dan wajah ya.
ini untuk mencegah kulit terbakar, menghaluskan dan membuat kulit lebih halus, lebih mengkilap. Dan minyak kelapa ini juga jauh lebih baik untuk membasmi kutu di kepala dibanding obat kutu yang manjur sekalipun. Nah, saudara, jika terserang oleh virus atau bakteri, entah itu flu, influenza atau herpes, lemak laurik asid di kelapa ini bisa membasmi virus maupun bakteri ini. Nah, saat flu ini juga baik kita banyak minum air kelapa dan beristirahat. Ini sangat membantu sekali. Lalu air kelapa itu juga bagus untuk mencegah dehidrasi karena kandungan elektrolitnya yang mirip dengan cairan tubuh, sangat baik. Lalu daging kelapa muda itu memiliki serat yang lebih tinggi daripada sebuah apel dengan ukuran yang sama. Jadi banyak sekali manfaatnya. Demikian saudara tips kali ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Tolonglah aku ya Allah, memujikan rahmat-Mu, karena berkat dan anugerah yang hiburkan hatiku. Tolong ajar aku Tuhan, lagu saleh di surga, agar aku muliakan penebus manusia. Sampai pada hari ini Tuhan sudah selamatkan, dan sepanjang umur nanti Ia akan lindungkan. Saat ku di luar kandang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang oleh korban darahnya. Aku sangatlah berhutang pada Juru Selamatku, karena segala kasih sayang dan berkat-Nya padaku. Sungguh lemah aku ini, ya penebus Tuhanku. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Baik, selamat Sabat Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Makarios yang saya kasihi dan para pemirsa yang saya cintai. Kita bersyukur pada hari Sabat ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama secara online untuk belajar akan firman Tuhan yang akan mempersiapkan hati kita di dalam menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah akan segera datang. Marilah sama-sama kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari Sabat ini hati kami dipenuhi dengan sukacita, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama anggota keluarga untuk belajar akan firman Tuhan. Kami sangat merindukan firman-Mu ini boleh mempersiapkan kami untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pada sahabat ini saya mengambil satu ayat di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rasul Petrus mengamarkan kepada kita agar kita sadar. Artinya bahwa kita harus bangun dan berjaga-jaga. Kenapa? Kita perlu sadar, kita perlu bangun, berjaga-jaga. Sebab lawanmu iblis, ya, berjalan keliling seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, mencari orang yang dapat dimangsanya. Saudara-saudara, iblis sangat tidak senang dengan orang-orang yang beriman. Jadi sasaran daripada iblis adalah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa artinya kita harus bersiap sedia? Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersiap memiliki definisi bersedia dan berjaga-jaga. Bersedia, berjaga-jaga menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Nah, ketika kita mengetahui bahwa iblis dia akan berjalan keliling seperti singa, mencari orang yang dapat ditelannya, maka kita perlu bersiap sedia dan berjaga-jaga agar jangan sampai kita ditelan oleh iblis tersebut. Berarti kita perlu mengadakan satu persiapan dalam hidup ini. Ya. Apakah engkau bersedia? Are you prepared? Apakah persiapan itu penting dalam kehidupan kita? Tentu persiapan itu sangat-sangat penting. Ya. Bila mana kita merencanakan satu kegiatan, satu event, maka kita perlu mengadakan persiapan secara matang. Memikirkan hal-hal apa yang mau kita kerjakan, hal-hal yang bisa membuat acara ini berlangsung secara lancar, secara sukses, itu sangat membutuhkan persiapan yang matang. Untuk mengadakan satu kegiatan yang berjalan dengan efektif dan efisien, itu juga ditentukan oleh banyaknya waktu yang digunakan untuk bersiap sedia, mengadakan persiapan. Seorang tokoh Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pernah berkata, beri aku waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka aku akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kampakku. Pada zaman Abraham Lincoln, menebang pohon masih menggunakan kampak. Dan pohon-pohon yang mau ditebang adalah pohon yang besar. Dan dia katakan, beri aku waktu 6 jam. Ya. Maka 4 jam digunakan untuk mengasah mata kampaknya. Dan 2 jam digunakan untuk menebang pohon tersebut. Saudara-saudara, tentu kalau kita ingin melakukan pekerjaan secara efektif, menebang pohon, kita pastikan bahwa mata kampak kita selalu terasa tajam. Persiapan menjadi semakin penting untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diharapkan. Pernah satu kali ketika saya mengadakan perjalanan ke Pekanbaru untuk mencari dana pembangunan gereja. Bersama-sama dengan ketua-ketua jemaat, kami pergi ke Pekanbaru, berangkat hari Jumat pagi, lalu sampailah di sana agak sore, tinggal di rumah anggota jemaat yang ada di sana, dan mereka bekerja di perusahaan minyak Caltex. Nah, bincang-bincang sampai acara buka sabat, kemudian setelah buka sabat di rumah, kami mau mandi. Apa yang terjadi saudara-saudara, pada waktu saya mau ambil pakaian saya, mengambil handuk saya, ternyata di dalam tas saya tidak ada handuk. Saya kaget luar biasa, kok bisa di tas pakaian saya tidak ada handuk. Akhirnya saya memberanikan diri berbicara kepada tuan rumah. Kebetulan istrinya adalah orang Tionghoa. Lalu saya katakan, saya minta maaf, saya tadi terburu-buru berangkat sampai saya lupa bahwa handuk saya tidak masuk ke dalam tas saya. Kalau
tidak keberatan, bolehkah saya pinjam handuk yang ada di rumah ini? Saudara-saudara, saya tentu sangat malu sekali dengan keadaan tersebut. Tetapi tuan rumah sangat baik sekali. Mereka memiliki persediaan handuk dan diberikan kepada saya. Untuk dapat menghindari hal-hal yang demikian, maka kita perlu menggunakan waktu lebih banyak mengadakan persiapan-persiapan. Bila mana kita berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita pun perlu mempersiapkan fisik kita. Ya, kalau kita memiliki riwayat penyakit tertentu, apakah asma, apakah sakit jantung, ya, maka kita perlu mempersiapkan bahwa kita membawa obat-obatan yang kita gunakan. Ya, supaya bila mana di tempat yang akan kita kunjungi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, di tas kita sudah ada perlengkapan obat-obat yang dibutuhkan. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh atau peristiwa yang menunjukkan tentang persiapan menghadapi peristiwa yang tidak terduga. Ya. Salah satu tokoh yang saya angkat di sini adalah Ayub. Bila mana kita baca di dalam kitab Ayub pasal 1, di sini diterangkan tentang bagaimana dan siapakah Ayub itu. Di dalam Ayub pasal 1, kita buka Alkitab kita, kitab Ayub pasal 1, dikatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di ayat yang keempat. Anak-anaknya, ya, yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu. Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Ya. Dikatakan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi kita mendapatkan gambaran tentang siapa dan bagaimana Ayub ini. Dalam Ayub pasal 1, ayat 1, ayat 4, dan ayat 5. Dikatakan di situ bahwa Ayub selalu membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dia membangun kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang yang saleh. Dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan dia memiliki perhatian kepada anggota keluarganya. Anak-anaknya suka mengadakan pesta. Dan setiap pagi setelah pesta dia akan mengumpulkan anak-anaknya, menguduskan mereka dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya Ayub sekeluarga memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, betapa bahagianya keluarga yang demikian. Kita mungkin berpikir keluarga yang demikian tidak akan pernah mengalami kesulitan, tidak akan pernah mengalami kesusahan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah ketika setan atau iblis datang kepada Allah, meminta agar Ayub dicobai. Karena Allah mengakui kesalehan dan kekudusan hidup daripada Ayub. Setan mengatakan, ya, dia menjadi saleh, dia menjadi kudus, karena engkau memberkati dia dengan kelimpahan. Coba kalau dia tidak diberkati, pasti dia akan mengutuki engkau. Pasti dia tidak akan hidup benar. Pasti dia tidak akan hidup saleh. Lalu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Setelah setan atau iblis mendapatkan izin dari Allah untuk mencobai Ayub, maka kehidupan Ayub berubah, saudara-saudara. Dia menghadapi satu keadaan yang tidak pernah dia bayangkan, tidak pernah dia harapkan, di mana seluruh hartanya habis. Kambing, domba, ternak, ontanya habis dicuri orang. Ladang gandumnya terbakar. Anak-anaknya binasa oleh karena
angin puting beliung yang meruntuhkan rumah di mana mereka berada. Dalam satu hari, Ayub mengalami kerugian materi, Ayub mengalami duka cita karena semua anak-anaknya binasa. Saudara-saudara, mengapa hal yang demikian, hal yang begitu tragis terjadi kepada keluarga yang hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan? Ayub tidak pernah tahu ada percakapan antara iblis dengan Allah. Dia tidak tahu kenapa musibah ini terjadi kepada dirinya. Lalu bagaimanakah sikap Ayub sebagai orang yang kudus, orang yang saleh menghadapi bencana demi bencana melanda kehidupannya? Saudara-saudara, setan tidak merasa cukup puas melihat Ayub tetap setia kepada Tuhan sekalipun hartanya, anak-anaknya telah diambil. Setan meminta agar kesehatan Ayub juga diambil. Dan Tuhan izinkan, saudara-saudara. Ayub menderita borok mulai dari kepala sampai ke kakinya. Semua kulitnya menjadi gatal. Dia tidak bisa lagi berada di dalam rumah, mungkin bau busuk. Dia mengambil abu, mentaburi akan seluruh badannya. Satu kehidupan yang sangat tragis yang dialami oleh Ayub. Tetapi bagaimanakah sikap Ayub ketika dia menghadapi bencana demi bencana, bahkan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya? Kalau kita membaca terus bagaimana cerita daripada Ayub ini, maka sikap Ayub adalah bahwa dia datang kepada Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa di tengah-tengah penderitaannya. Di tengah-tengah situasi yang tidak pernah dia harapkan, dia datang tersungkur berdoa dan memuji Tuhan. Dan Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan atas kesulitan dan bencana yang dialaminya. Dan Ayub tidak pernah menuduh bahwa Allah telah melakukan sesuatu yang tidak patut kepadanya. Ayub tetap beriman kepada Allah. Sekalipun seluruh hartanya habis. Sekalipun semua anak-anaknya telah binasa. Sekalipun kesehatannya digerogoti oleh penyakit dan dia sangat menderita di dalam pencobaan yang demikian berat, dia tetap setia kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Kalau kita membayangkan posisi kita sebagai Ayub yang menghadapi bencana demi bencana, apakah kita akan bersikap seperti Ayub? Tentu Ayub memiliki sikap yang demikian oleh karena dari awal dia sangat-sangat memperhatikan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia berhubungan dengan Tuhan bukan supaya diberkati, tapi dia berhubungan dengan Tuhan oleh karena dia menyadari bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta. Dan dia adalah ciptaan. Dan dia hanya menurut kepada sang pencipta dan menurut dengan segenap hati. Cerita yang lain di dalam Alkitab adalah Musa dan bangsa Israel. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tentu bangsa ini sangat menyambut dengan sukacita atas janji Tuhan kepada mereka. Karena mereka juga sudah tidak betah tinggal di Mesir sebagai budak, sebagai orang yang kehilangan kemerdekaan. Dan mereka sangat menyambut akan janji Tuhan. Keluar dari Mesir, lalu diberikan negeri yang baik, negeri yang luas, berlimpah susu dan madunya. Dan mereka telah melihat bagaimana kuasa Tuhan melepaskan mereka dari Mesir.
ketika mereka sudah selangkah lagi masuk ke negeri yang Tuhan janjikan tersebut, maka Musa di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Musa dalam Bilangan pasal 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Musa mengirim 12 orang pengintai pergi ke negeri yang Tuhan janjikan, supaya mereka mengamati bagaimana keadaan negeri itu. Apakah baik, apakah buruk, apakah subur atau gersang, apakah orang-orangnya kuat ataukah lemah, apakah orang yang banyak atau sedikit, apakah kota-kotanya berkubu atau tidak. Saudara-saudara, Musa sedang mengirim orang untuk mengumpulkan data atau informasi tentang negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. 40 hari ke-12 pengintai ini menjelajahi negeri tersebut. Setelah 40 hari mereka pulang memberikan laporan kepada Musa. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 25. 10 dari 12 pengintai memberikan laporan yang sama. Ya. Tetapi dengan sikap yang berbeda dengan 2 pengintai yang lainnya. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hasil yang mereka bawa menunjukkan bahwa apa yang Tuhan janjikan adalah benar, saudara-saudara. Tetapi di ayat yang ke-28, mereka berkata, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, dan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka katakan negerinya memang subur, hasil panennya luar biasa, tetapi orang-orangnya sangat kuat-kuat dan kota-kotanya sangat berkubu. Dan ini sangat membuat hati bangsa Israel menjadi ketar-ketir, cemas dan takut. Tetapi Kaleb dan Yosua, 2 pengintai yang lain, berusaha untuk menenteramkan hati bangsa Israel. Di ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Kaleb tetap optimis, karena dia bersandar kepada Tuhan. Di ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel kabar busuk
tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi. Saudara-saudara, mereka yaitu 10 pengintai mengatakan tidak dapat maju menyerang negeri. Kita ini tidak kuat, mereka sangat kuat. Fokus daripada 10 pengintai ini adalah tentang kekuatan diri mereka dan kekuatan bangsa Kanaan. Mereka tidak melihat kekuatan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka lupa dengan kuasa Tuhan membelah Laut Merah. Mereka lupa semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka dikatakan di sini menyampaikan kepada Israel kabar busuk. Kalau sekarang ini bahasanya adalah berita hoax, ya. Berita hoax. Sesuatu yang tidak benar. Tetapi 10 orang pengintai ini telah memberitakan berita yang menyebabkan bangsa ini akhirnya gagal masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Hanya 2 pengintai dari 12 pengintai ini yang percaya bahwa Allah akan memberikan negeri itu kepada mereka. Tidak peduli betapa kuat, betapa hebat bangsa Kanaan. Tetapi Allah kita jauh lebih kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa iman kepada Tuhan, maka data-data informasi yang dikumpulkan hanya menimbulkan keresahan, kecemasan, dan bisa membuat orang depresi. Tujuan Musa mengirim bangsa Israel, 12 pengintai, mengumpulkan informasi. Seharusnya membuat mereka bisa memiliki persiapan lebih matang. Tetapi informasi yang mereka dapatkan telah melemahkan iman mereka, melemahkan semangat mereka. Karena mereka tidak fokus kepada kuasa Tuhan. Akibat daripada persungut-sungutan bangsa Israel ini, mereka tidak diizinkan Tuhan masuk ke negeri Kanaan pada waktu itu. Mereka harus mengembara selama 40 tahun di padang belantara. Sebagai akibat ketidaksetiaan mereka. Ellen White dalam bukunya Para Nabi dan Bapa Jilid 2 halaman 28 mengatakan, pengalaman ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Allah Israel yang Maha Kuasa itu adalah Allah kita. Di dalam Dia kita bisa berharap. Dan jikalau kita menurut kepada tuntutan-tuntutannya, Ia akan mengerjakan bagi kita dalam satu cara yang menyolok sebagaimana yang telah dilakukannya bagi umatnya pada zaman dahulu. Setiap orang yang berusaha mengikuti jalan tugas sekali-kali akan diserang oleh rasa bimbang dan tidak percaya. Tetapi kesulitan-kesulitan yang tampaknya tidak dapat diatasi, yang memenuhi hatimu, dan dengan kegentaran akan lenyap apabila engkau maju terus di dalam jalan penurutan dan rendah hati berharap kepada Tuhan. Jadi kesulitan, kebimbangan apapun yang akan menghalangi perjalanan kita, dikatakan kita tetap harus maju apabila kita menurut kepada firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati serta berharap kepada Tuhan, maka Allah akan menggenapi janjinya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa besar apakah yang akan segera terjadi bila mana Tuhan Yesus akan datang kembali? Alkitab sudah mencatat tentang tanda-tanda, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan. Kita bisa baca dalam Matius pasal 24. Tanda-tanda alam dan penggenapan nubuatan telah menunjukkan bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Dan Tuhan Yesus segera akan datang. Maka kita perlu mengadakan persiapan di dalam diri kita masing-masing. Dalam keluarga kita. Untuk menghadapi kondisi atau kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita terkejut, yang bisa membuat kita terpana,
apakah kita siap menghadapi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan ini? Apakah persiapan yang perlu kita buat sementara kita menunggu kedatangan Tuhan? Yang pertama, sama seperti Ayub. Kita perlu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Secara pribadi, kita perlu membangun kehidupan yang kudus dengan Tuhan. Dan kita perlu menginginkan karakter Kristus bertumbuh di dalam karakter kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa hubungan yang pribadi dengan Tuhan, maka sulit bagi kita menghasilkan karakter seperti karakter Tuhan Yesus. Kita bukan saja menginginkan hubungan yang erat dengan Tuhan, tetapi kita juga harus menginginkan bahwa anggota keluarga kita juga memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, persiapan-persiapan yang perlu kita buat sementara kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus adalah bahwa kita sungguh-sungguh menantikan penggenapan janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan? Petiklah pelajaran dari orang-orang Majus ketika kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali lahir di Bethlehem. Orang-orang Majus ini mereka memiliki satu kerinduan untuk bertemu dengan raja yang dilahirkan itu. Dan mereka mau menyembah kepada raja itu. Saudara bisa baca dan buka dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Mereka bukan orang-orang Israel, tetapi mereka adalah orang-orang yang mempelajari tentang astronomi. Mereka mempelajari tentang janji-janji Tuhan. Dan mereka percaya bahwa dengan melihat pergerakan bintang, mereka tahu bahwa satu raja yang besar akan lahir. Dan ketika mereka memperhatikan tanda-tanda alam, mereka pergi ke Yerusalem untuk mencari di manakah raja yang sudah dilahirkan itu. Sementara umat-umat Tuhan, orang-orang Israel, mereka tidak menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias. Mereka tidak tahu bahwa juru selamat dunia sudah lahir bagi mereka. Mereka yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan hidup sesuai dengan pengakuannya akan menerima upah yang besar. Jangan kita menjadi orang Kristen mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita. Kata-kata kita tidak sesuai dengan iman kita. Yang ketiga adalah belajar firman dan jadilah bijaksana. Kenapa di saat kita menantikan kedatangan Tuhan kita perlu belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kitab Markus pasal 13, 2 kali Tuhan Yesus mengamarkan murid-muridnya, yaitu waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lalu, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Markus pasal 13, ayat 5, ayat 6, ayat 21, dan ayat 22. 2 kali Yesus mengamarkan agar kita waspada, berjaga-jaga, karena ada nabi-nabi palsu yang akan datang untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Hanya dengan mempelajari firman Tuhan, kita akan mengetahui apakah ajaran yang dibawakan oleh seseorang ini betul-betul berasal dari Tuhan atau hanya untuk kepentingan pribadi orang itu saja, menyesatkan umat-umat Tuhan. Yang keempat adalah jangan kehilangan pengharapan. Banyak penderitaan, kesulitan yang kita alami. Apakah itu diakibatkan oleh pelanggaran kita? Apakah memang kita hidup pada zaman di mana banyak bencana terjadi? Atau mungkin karena setan yang telah meminta izin kepada Allah untuk mendatangkan kesulitan di dalam kehidupan kita? Semua itu semata-mata adalah untuk membuat kita menjadi kehilangan pengharapan. Paulus mengingatkan Titus bahwa kedatangan Yesus yang pertama kali membawa keselamatan dan itu mengajari kita bagaimana menjalani kehidupan yang bijaksana, benar, dan saleh. Di zaman sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan, kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah.
Titus 2 ayat 12 dan 13. Kita perlu mengingat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan kita perlu juga mengingat bahwa kedatangan Yesus yang kedua akan segera terjadi. Persiapan-persiapan perlu dibuat. Ya, kita jangan kehilangan pengharapan. Dalam tulisan Ellen G. White, dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 59. Dan jika saja engkau mau menyerahkan dirimu sendiri kepadanya, Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam engkau akan terus maju sampai kepada hari kedatangan Tuhan Yesus. Berdoalah lebih tekun, percayamu hendaklah lebih sempurna, karena kita tidak dapat mengharapkan kuasa dari diri kita sendiri. Marilah kita mengharapkan kuasa penebus kita. Saudara-saudara, pengharapan kita akan semakin besar ketika kita memiliki kehidupan doa yang tekun kepada Tuhan. Jikalau kita memiliki iman yang bertumbuh dan berakar kepada Kristus, maka kita akan senantiasa memiliki pengharapan. Tetapi bila mana kita mulai enggan untuk berdoa, bila mana kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, maka pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali perlahan-lahan juga akan hilang dari hati kita. Yang kelima adalah kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebagai umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan, kita rindu keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat-sahabat kita bisa diselamatkan. Itu sebabnya kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Suatu janji bahwa pada waktu penghulu malaikat berseru, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Diikuti oleh sebuah perintah di dalam ayat yang ke-18. Yang berbunyi, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Lalu ayat 18, hiburkanlah seorang akan yang lain. Kita perlu saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat segera. Maka kita perlu ingatkan saudara-saudara kita agar kehidupan, kekudusan perlu diperhatikan. Kata-kata kita, tingkah laku kita haruslah bertujuan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sebaliknya, bahwa kata-kata kita malah melemahkan orang, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, firman yang kita pelajari, firman yang kita baca dan renungkan, haruslah bisa merubah karakter hidup kita. Karena firman itu berkuasa. Yang keenam, persiapan yang perlu kita lakukan adalah hiduplah seakan-akan besok Tuhan Yesus datang. Sehingga kita tidak akan tergoda untuk terlena dalam kesibukan dan kesenangan duniawi. Kita akan lebih fokus kepada hal-hal yang kekal. Saya perhatikan ketika seorang divonis oleh dokter bahwa hidupnya tidak lebih daripada 3 bulan oleh karena penyakit kanker yang dialaminya, maka apakah yang terjadi kepada orang ini? Saudara-saudara, setelah dia berhasil mengatasi kegalauan hatinya, dia akan membuat persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Dia akan mengadakan pengakuan dosa. Dia akan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Dan dia akan berusaha untuk melayani dengan baik kepada setiap orang. Karena dia menyadari bahwa masa hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Tidak ada waktu, saya mau pergi jalan-jalan, saya mau pelesir, saya mau bikin usaha ini, saya mau bangun usaha ini. Hanya 3 bulan lagi masa hidupnya di dunia ini, dia tidak akan pikirkan semua itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dosa-dosa saya dibereskan dengan Tuhan. Bagaimana kesalahan-kesalahan saya dimaafkan oleh saudara-saudara saya.
Yang ketujuh, berusahalah melakukan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan Yesus dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-7 sampai 9. Dia mengamarkan bahwa peristiwa-peristiwa yang menyusahkan akan terjadi pada akhir zaman. Peperangan, kelaparan, gempa bumi, bahkan penganiayaan kepada umat Tuhan. Hal-hal ini jangan sampai mengalihkan perhatian kita dari tugas yang penting. Di ayat 10 dikatakan sebab memberitakan Injil ya kepada semua bangsa itu harus dilakukan. Ya. Saudara-saudara, bahwa Injil Kerajaan Sorga harus diberitakan kepada semua bangsa. Janganlah perhatian kita hanya ditujukan kepada tanda-tanda kedatangan Tuhan, penggenapan-penggenapan, sampai-sampai kita lupa untuk menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kata-kata kita, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Sebab Tuhan sendiri katakan bahwa mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah bukanlah orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukanlah orang-orang yang melakukan mujizat ini, melakukan mujizat itu. Tetapi adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Berusahalah melakukan kehendak Allah di dalam diri kita. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Yaitu dengan membaca firman Tuhan, mempelajarinya setiap hari. Sebagai kesimpulan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah pasti terjadi. Kita tidak tahu kapan waktunya itu akan terjadi. Tetapi peristiwa-peristiwa yang akan mendahulunya adalah sesuatu yang membuat kita terkaget-kaget dan tidak pernah kita harapkan. Dan kita juga perlu sadar bahwa iblis tidak senang kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dia akan berusaha untuk membinasakan kita. Dia berusaha untuk melenakan kita. Dia berusaha membuat kita menunda-nunda untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, persiapan sangat penting. Pastikan bahwa engkau telah mengadakan persiapan yang matang dalam dirimu. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saya mau bacakan kembali ayat ini. Dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, pastikan bahwa engkau tidak ditelan oleh iblis. Pastikan bahwa engkau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Pastikan bahwa engkau mengadakan satu persiapan yang sungguh-sungguh untuk menantikan hari yang mulia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan mengadakan persiapan-persiapan baik secara pribadi, baik secara keluarga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang siap sedia kapanpun Tuhan datang, kita siap sedia untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari Sabat ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami diingatkan kembali bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kegenapan nubuatan-nubuatan sudah banyak yang terjadi. Dan kami diingatkan untuk mempersiapkan diri pada menyambut hari kedatangan yang mulia itu. Tetapi pada saat yang sama kami juga diingatkan untuk sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis, lawan daripada umat-umat Tuhan, sedang berkeliling dengan rajin mencari-cari orang yang dapat ditelannya. Tuhan, tolong berikan perlindungan-Mu kepada kami semua, agar kami dijauhkan daripada penipuan-penipuan yang dapat menyesatkan kami. Jauhkan kami dari bahaya-bahaya yang dapat membinasakan iman kami. Kami rindu Tuhan memberkati masing-masing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar iman yang kami miliki boleh bertumbuh. Agar karakter kami boleh menjadi serupa dengan karakter Tuhan Yesus Kristus.
Apapun peristiwa yang akan terjadi di depan kami hanya bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Informasi-informasi yang kami terima, apakah itu benar ataukah hoax, mungkin bisa melemahkan iman percaya kami. Seperti yang terjadi kepada bangsa Israel ketika 10 pengintai membawa berita kepada mereka. Biarlah kami seperti Kaleb dan Joshua. Sekalipun informasi yang kami dapati itu adalah sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan, tetapi fokus dan pandangan kami biarlah hanya ditujukan kepada Allah kami yang Maha Kuasa, yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Tuhan berkati supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami sebagai teladan yang baik bagi mereka. Dan jadikan kami ya Tuhan sebagai saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapa di sorga, bila mana hamba-Mu mengangkat kedua tangan, memohon berkat daripada-Mu dicurahkan kepada umat-umat Tuhan, Jemaat Makarios. Kiranya tangan Tuhan sendiri akan terangkat untuk memberkati akan umat-umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.